kasih buat teman-teman yang minggu lalu ikutan acara winter outing kita yang pertama. Oke, mungkin minggu lalu ada beberapa yang ikutan, ada kerja, ada yang sakit atau apa, mungkin tahun depan ikutan ya, tahun depan buat build kita punya Unity luar biasa. Terima kasih juga buat Evelyn dan juga Evelyn ya yang ngurusin tempat dan segala macam, buat kontribusinya juga organizing event. Dan walaupun ada hiccup sebenarnya, tapi puji Tuhan memorable day yang kita nggak bisa lupakan. Sip. Oke, pasti dalam topik 2 bulan ini tentang leadership. Mungkin ada yang udah mulai bosan kali ngomongin tentang leadership, tapi kita lihat dari different perspective, dan ada bagian-bagian yang harus kita penting untuk kita pelajari karena Alkitab masih valid dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dan saya yakin semua di sini pasti akan satu point in life bakal menghadapi yang namanya menjadi pemimpin. Dan ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam hal pemimpin. Oke, yang pertama kita dulu pernah bicara tentang influence, tentang you know how, the white factor, terus pernah bawakan, dan juga minggu lalu saya akan bawakan tentang integritas. Oke, dan pada hari ini kita akan bicara tentang mungkin mulai dengan satu pertanyaan. Apakah pemimpin is a crowd pleaser? Oke? Apakah pemimpin adalah harus pleasing every single one? Apakah kita akan terjebak dengan namanya crowd pleaser? Oke? Sebelumnya kita mau baca 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 6. 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 6. Kalau nggak ada itu kita langsung baca di depan aja. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, atau ini pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, oke? Atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Selanjutnya, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak, Paulus dan timnya, untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Setuju? Bukan untuk menyukakan manusia, kata sama menyukakan manusia, melainkan untuk siapa? Menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bukan untuk pleasing people, tapi untuk pleasing God yang test our heart. Oke, bahasa ini. Lalu yang selanjutnya, karena kami tidak pernah, ini bagaimana orang yang nggak pleasing God, orang yang nggak pleasing people, karena kami tidak pernah bermulut manis. Oke, ini bahasa Indonesia bermulut manis, tapi bahasa Inggrisnya insincere, receiving insincere praise. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba atau greedy motive yang tersembunyi, dan Allah adalah saksi. Lalu juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Tidak mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Oke, sebelum kita mulai, kita ngobrol dulu. Terima kasih Bapak. Yakin banget Bapak buat hari ini adalah ayat-ayat yang Kau tetapkan buat kami semua di RJF Church. Biarlah Tuhan, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, Roh Kudus akan pimpin semuanya, bagaimana kami melihat perspektif yang tepat. Juga kami percaya Roh Kudus akan membuat pertumbuhan dari ayat-ayat yang kami baca hari ini. Biarlah Tuhan, dari pesan Paulus ini buat jemaat di Tesalonika menjadi rema buat hidup kami, dan kami pulang tidak sama lagi. In Jesus name. Amin. Oke. Crowd pleaser, buat menyenangkan orang. Saya yakin bukan satu hal yang kita semua mau hook dalam hidup, betul? Dalam diri Anda dan saya. Karena kita tahu bahayanya. Oke? Bahayanya adalah bisa membiarkan orang-orang menginjak kamu, menginjak kita, sehingga
secara kejiwaan atau secara fisik atau secara psikologi akan berakibat pada apa yang kamu lakukan, apa yang kamu akan katakan, akan berakibat pada apa yang akan kamu pakai, akan berakibat pada bagaimana kamu spend uang kamu, dan bagaimana kita set goal dalam hidup kita di hari ke depan. Saya ulang ya, kalau kita tidak menganggap enteng, kita akhirnya bisa berakibat pada apa yang kamu lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pakai, bagaimana kita spend uang, dan bagaimana kita set goal in the future. Oke? Ada kita lihat tadi bahwa menyenangkan orang bisa berbahaya. Nanti kita akan lihat ada 5 poin apakah yang bahaya yang kita lihat secara rohani. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana secara kejiwaan. Oke. Nah, lalu Amsal 29 ayat 25 dikatakan takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya pada Tuhan dilindungi. Takut kepada orang mendatangkan jerat atau jebakan. Jebakan. Siapa yang pernah terjebak, teman-teman? Ya, terjebak apa? Utang, macet, betul. Ya, kalau terjebak macet, gitu, jebakan bisa berbahaya, betul. Jerat bisa berbahaya. Dan kadang-kadang agak susah dan agak mustahil kadang-kadang untuk kita keluar. Siapa yang pernah kejebak macet? Oke, saya pulang ke rumah, ada banyak jalan menuju rumah, tapi kalau ada satu poin kalau kita salah ambil jalan, kita terjebak macet. Sehingga apa yang terjadi? Jalannya lambat, betul? Dan sehingga hal-hal yang kita bisa lakukan, waktu-waktu yang kita bisa spend akhirnya terganggu karena terjebak macet. Nah, sama juga dengan pada saat kita pleasing people bisa mendatangkan jebakan, bisa mendatangkan jerat. Tapi dikatakan siapa yang percaya pada Tuhan akan dilindungi. Saya mau dan saya berharap agar kita tidak terlanjur terjebak atau menuju jebakan tersebut dan kita bisa escape lewat jalan lain. Oke? Tapi sebelum kita pergi jauh, saya mau katakan bahwa punya keinginan untuk dapat pujian dari orang lain bukan sesuatu yang 100% jelek juga, benar kan? Halo? Sesuatu yang baik dan sehat juga untuk kita dapat acknowledgement dari orang-orang. Oke? Makanya kalau kita lihat habis ibadah kita ada review, ya, people yang do extra effort kita appreciate, kita puji ya, kita acknowledge buat apa yang mereka lakukan. Dan justru kalau ini ada, sehingga memberi kita motivasi, betul, memberikan kita kesegaran juga. Tapi saya dengar baik-baik, asal jangan sampai acknowledgement atau pujian adalah sesuatu yang mandatori atau keharusan atau dominasi hidup kita. Oke? Jadi kalau seandainya tadi hari ini saya minum kopi 2 gelas gitu ya, kopinya kalau nggak dipuji gitu, tentunya minggu depan saya mundur, atau minggu depan saya tambahin cyanida gitu ya kopinya. Oke? Nah, atau jangan sampai merasa tidak berharga kalau sampai kita tidak ada acknowledgement, kalau tidak dihargai atau tidak dipuji. Tidak ada salahnya juga sih ada orang yang mengasihi kita, benar teman-teman? Dan Alkitab juga mengatakan kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak pleasing orang lain sama sekali, kita jadi apa, teman-teman? Kita jadi orang yang narsistik, betul? Jadi orang yang sosiopat, katanya saya baca. Jadi orang yang 100% itu selfish dan egois. Gue gak peduli apa yang gue lakukan, orang gak happy sama gue, apa yang gue katakan, suka-suka lu. Nah, bisa begitu gak? Gak bisa juga kan? Nah, sebenarnya ada satu ayat yang mungkin teman-teman udah pernah dengar juga, cuma saya gak tulis di sini. Nanti Anda mungkin merasa kontradik dengan ayat ini. 1 Korintus 10:31 mengatakan sebenarnya di
Paulus mengajar kita untuk, saya ulang ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Saya nggak bahas di sini, kalau nggak nanti ada bingung. Karena itu different topic, mungkin 2 minggu lagi saya bakal bahas tentang topik itu. Bahwa kita juga diminta untuk pleasing people in everything I do. Nah, kan berbeda bukan? Tapi ada tapinya. Nanti Anda baca sendiri di rumah. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bahayanya kalau kita fokus pada pleasing people yang berlebihan, atau yang sehingga kalau mendominasi hidup kita. Katakan sama-sama dominasi. Dominasi ya, saya bilang yang berlebihan. Oke? Tapi seperti yang Tuhan juga punya karunia-karunia dan hadiah-hadiah lain untuk kita, musuh pun juga bisa ambil dan kelabui kita sehingga disalahgunakan. Tadi Jesse ada bilang, betul? Ada beberapa hal yang iblis menyalahgunakan sehingga setan menyalahgunakan sehingga kita akhirnya fokus kepada problemnya dan tidak melihat sisi baiknya, sisi berkatnya dari Tuhan. Oke? Pujian-pujian is healthy, tapi sama juga iblis bisa merubahkan. Oke? Contohnya, kalau semua perlu makanan dalam hidup, betul? Halo teman-teman, di sini semua perlu makanan dalam hidup. Si Roko walaupun dia makin kurus begitu, dia masih suka makan, betul? Ya, dia kenal dia waktu dulu masih agak lebar gitu ya, sekarang makin tipis dia sekarang. Ya, halo, dia semua orang perlu makanan, tapi kalau sampai disalahgunakan, kalau kita jadi out of control soal makanan, Anda tahu apa akibatnya? Nah, sampai kayak begini lah ya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi pujian is good, tapi jangan sampai disalahgunakan atau sampai mendominasi. Nah, tadi kita lihat secara kejiwaan. Oke, kita bisa kadang-kadang mendapat approval buat orang menentukan bagaimana dia cara pakai baju, ya nggak? Wah, kamu kurang hot hari ini. Nah, ya, contohnya gitu ya, minggu depan langsung pakainya baju kurang bahan gitu ya. Oke, sehingga menunggu approval dari orang. Kalau terlalu gimana gitu. Oke, secara kejiwaan. Tapi secara spiritual kita mau lihat kebenaran yang kita percaya dalam kita. Lebih penting kita melihat kebenaran secara spiritual untuk bisa bebas, oke, dari yang namanya crowd pleaser yang akut, saya bilangnya yang akut, yang bisa berbahaya dan menimbulkan jerat tadi. Oke, sebelum kita lihat yang namanya obatnya apa, oke, ya kan tentu semua orang mau lihat masalahnya dulu apa sebelum kita tahu obatnya, betul? Nanti saya bakal hari ini simpel banget. Awal dengan masalahnya, apa yang kita akan missing out, dan akan dikonklud dengan apa obatnya. Kalau next Carlos bilang nggak ada obatnya cuy. Halo, ada obatnya. Oke? Sebelum kita lihat intinya, mari kita mau lihat apakah jerat yang kita bisa alami kalau seandainya kita fokus terlalu banyak pada namanya pujian atau acknowledgement atau fokusing kepada people punya approval. Oke, yang pertama yang saya catat adalah tujuan hidupku bisa jadi kelewatan. You missing your purpose, benar gak sih? Missing tujuan hidup karena terlalu didominasi untuk pleasing people. Halo, benar teman-teman? Kita jangan sampai khawatir dengan apa yang orang lain mau kita lakukan, atau fokus pada apa yang Tuhan mau dan tujuannya ciptakan kamu pada saat yang bersamaan. Saya ulang ya, jangan kita terlalu khawatir pada apa yang orang lain mau kita lakukan dengan fokus pada apa yang Tuhan mau lakukan pada saat yang bersamaan. Oke? Karena setiap orang yang bernafas di dalam ruangan ini, halo, semua yang bernafas di dalam ruangan ini diciptakan ada tujuannya. Oke? Anda diciptakan ada tujuannya, saya diciptakan ada tujuannya. Anda ada tujuannya, saya juga ada tujuannya. Oke? Kita diciptakan bukan untuk do nothing. Saya mau katakan, kita diciptakan bukan untuk do nothing. Dan Tuhan punya plan buat Anda dan saya. Di Yeremia 29 ayat
ayat 2. Oke. Tadi udah kita bahas tadi ya. Lalu for we speak as messengers approved by God to be trusted with the good news. Our purpose is to please God. Oke. Kalau di ejaan di NLT bahwa our purpose is to please God. Oke. Kita punya purpose adalah to please God. Dan setiap dari kita punya tujuan. Dan ayat yang kita nggak asing lagi buat kita, dikatakan bahwa Tuhan tahu persis rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Benar? Tuhan tahu persis rancangan apa yang ada pada kita mengenai Anda dan saya. Aku tahu rancangannya apa yang ada pada Anda. Aku tahu apa rancangan yang ada pada saya. Tapi seringkali saya tahu persis kalau terutama kita yang dari Asia mungkin ya, terutama keluarga saya. Kalau mau coba, seringkali ortu kita punya impian-impian buat kita. Halo, benar teman-teman? Ortu saya punya impian, saya jadi apa? Oke, dulu saya masih ingat tuh waktu kita bikin Pak Mother's Day, Tulus pernah ngomong something. Saya nggak mau push impian saya buat anak-anak. Oke? Nah, memang benar. Seringkali impian kita bisa mengganggu apa punya impian Tuhan buat hidup kita. Oke? Seringkali juga mungkin istrimu mengimpikan atau suamimu mengimpikan sesuatu buat kamu. Halo? Mungkin kamu harus jadi lawyer gitu ya, atau kamu harus ngejain ini, ngejain itu, atau kamu harus berhenti ngelakukan ini, mulai ngelakukan itu, sehingga impian kita bisa mengganggu, kemungkinan besar akan missing out apa yang aku tahu rencana Tuhan tersebut. Amin. Nah, teman-teman, bahwa apa yang dimimpikan tadi biasanya terjadi karena envy atau pressure dari orang yang terdekat. Benar nggak teman-teman? Saya sering dengar, kamu lihat tuh si anaknya si Anu udah jadi kontraktor, anaknya si Anu udah jadi dokter kulit Anu gitu ya. Halo, kamu harus jadi kayak seperti itu juga. Itu kamu harus seperti itu. Kamu nggak bisa main-main game terus. Kamu harus melakukan ini, sehingga akhirnya mimpi orang tua, mimpi orang-orang terdekat kita yang mengganggu kita punya jalan hidup. Betul? Masih follow saya nggak, sobat? Oke? Bagaimana influence orang di sekitar kita akan mengganggu apa yang aku tahu, rancangan apa yang ada padamu. Benar? Tuhan punya rencana di hidupmu, orang lain juga punya rencana di dalam hidupmu. Bahayanya kalau kita terlalu fokus dan dengarkan rencana mereka, kamu akan missing out the best plan. Benar? Halo? Betul? Seringkali kita mendengarkan apa yang orang mau, apa yang orang terdekat kita sarankan, kamu harus melakukan ini, melakukan itu, begini caranya. Kita kasih influence, tapi tetap jangan sampai kita missing out the best plan. Oke? The best plan. Jangan sampai kita pleasing people sehingga kita missing yang namanya God purpose in our life. Oke? Yang kedua, kita bisa pertumbuhan iman menjadi terhambat. Spiritual growth kita, faith growing kita jadi terhambat kalau kita didominasi oleh, saya punya baterai habis ini. Oke. Kedengaran suara saya? Saya bisa nyanyi ini. Nggak ada yang mau dengar suara saya nyanyi pasti. Thank you. Ya, jelas suara saya? Oke. Masih mau dengar? Jangan-jangan ini dari pesan dari Tuhan. Kamu udah cukup ya? Ya kan ini. Amin.
kan belum dengar obatnya kan? Baru dengar missingnya apa nih? Missing pertumbuhan iman. Oke? Kalau kita didominasi hidup dengan tujuan untuk menyenangkan orang saja, akan menghambat pertumbuhan hubungan kita dengan Yesus. Oke? Karena saat Tuhan Yesus sangat besar di hidupku, orang-orang punya power akan lebih kecil. Saya ulang ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus sangat besar di hidupku, influence orang-orang akan lebih kecil. Betul? Tapi kalau dibalik, teman-teman, kalau sebaliknya, kalau influence orang-orang lebih besar di hidupku, sehingga Tuhan punya power menjadi lebih kecil. Siapa yang akan serap influence-nya? Tuhan atau orang? Siapa yang punya approval yang aku kejar? Siapa yang punya pujian yang aku kejar? Sekarang saya mau nanya, saya mau tes. Saya mau Anda mungkin bisa renungkan. Siapa yang punya opinion yang lebih utama? Temanmu atau Tuhan? Siapa yang punya opinion paling besar dalam hidupmu? Temanmu, orang tuamu, atau Tuhan? Oke? Pernah mungkin bilang, kamu gak bisa ngelakuin ini, kamu sekolah aja SMA gak lulus. Nah contohnya begitu. Kamu gak bisa ngelakuin ini, kamu kelas tahun pertama aja kamu struggle loh. Gimana kamu bisa ngelakuin ini? Kamu gak bisa cari kerja di New Zealand karena orang banyak pengangguran di sini. Halo? Apa? Siapa punya opinion yang lebih besar dalam hidupmu? Temanmu? Gurumu? Kolegmu? Atau Tuhan? Oke? Beberapa minggu yang lalu ada Olin pernah cerita sama saya. Sofia bilang satu hari ke kita, ke dia. Dia bilang, I'm fat. Hah? Anak umur 4 tahun aja belum, dia bilang I'm fat. Saya bilang, kok bisa kepikir begitu ya? Anak baru belum 4 tahun aja belum. Nah, pendek cerita punya ada alasan lain kayaknya. Karena Olivia suka dibilang kumpul-kumpul, lalu kayaknya dia ngeliat ukuran badannya mirip sama Olivia, jadi dia pikir dia juga gembul gitu, I'm fat gitu ya. Nah, pernah nggak sih Anda dengar kamu gemuk banget ya hari ini? Oke, sehingga jadi minder gitu ya. Opinion orang jadi padahal di Mazmur dikatakan apa? Engkau yang bentuk bentuk pinggangku dan menenun tubuhku, menenun aku di dalam rahim ibuku. Lalu dikatakan apa? I am wonderfully and fearfully made. Benar nggak teman-teman? Walaupun saya kurang rambut dikit ya, saat ini ya, I know I am wonderfully and fearfully made. Saya juga tanamkan ke Sofia, walaupun siapa bilang kamu fat, you are wonderfully and fearfully made. Mamanya juga, Olin juga bilang, you are wonderfully and fearfully made. Halo, katakan sama-sama tepuk tangan di tangan. I am wonderfully and fearfully made. Benar teman-teman? Nggak usah bilang orang sebelah kamu yang wonderfully and fearfully made. I am wonderfully and fearfully made. Siapa yang punya opinion lebih utama dalam hidupmu? Halo? Siapa yang opinion paling besar? Mungkin kadang-kadang kita juga tadi saya bilang mungkin kamu susah, it's too hard for you, mungkin kamu nggak nyampe di situ IQ-nya. Oke, tapi Alkitab mengatakan berbeda, betul? I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa melakukan segala hal karena Tuhan yang beri kekuatan. Oke? Dan pleasing orang untuk menangkan positif atau good opinion tentang dirimu akan menghambat pertumbuhan hubunganmu dengan Yesus. Benar? Karena cuma dua pilihan kan sebenarnya. Apa yang orang katakan terhadap kita, approval orang terhadap kita, versus apa yang Alkitab katakan, Tuhan katakan kepada kita. Benar? Jangan sampai buat pleasing people
kita sehingga missing yang namanya hubungan yang growing dengan Yesus. Yang ketiga, takut pada orang datangkan jerat, tapi siapa percaya pada Tuhan dilindungi. Ya, kalau bahasa di MSJ dibilang the fear of human opinion disables. Trusting in God protects you from that. Okay? Ini MSG ya, the message. Jadi saya coba pas baca ini, the fear of human opinion disables your purpose. Benar sih? You missing out a lot loh kalau kita cuma dengerin orang punya opinion terhadap kita. Nangkep ya teman-teman? Yang pertama missing apa? Missing purpose. Yang kedua missing apa? Kalau seandainya kita mau crowd pleasing terus, missing pertemuan iman. Apa? Karena the fear of human opinion disables ya. Lalu yang ketiga, untuk dapat approval orang, tapi ini juga tergantung pada di mana crowd Anda berada. Anda berada di gerombolan crowd yang mana? Anda bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa missing out the right path. Benar? Kita mungkin pikir ini adalah masalah untuk dengan teenagers doang, oke, atau anak-anak kecil doang. Tapi sungguhnya ini masalah banyak orang. Kelihatannya mungkin berbeda, tapi struggle-nya adalah sama. Kalau dulu waktu muda, saya sekarang sudah 46 ya, dan lakukan sesuatu yang salah, masih ingat orang tua bilang kenapa kamu lakuin ini? Lalu jawaban yang paling saya sering jawab apa? Kalau saya lagi bandel gitu ya, saya lagi bikin salah, yang lain juga kayak gitu. Nah, sama kalau gitu ya. Kita satu orang tua jangan-jangan. Ya. Yang lain juga kayak gitu. Betul. Catatan saya bilang semua temanku lakukan yang sama kok. Ya. Jawaban saya selalu gitu. Kalau saya lagi nyontek gitu ya, ketangkep guru gitu dipanggil gitu ya. Semua teman-temanku pada nyontek loh. Kalau aku bikin yang lain yang bandel kayak nakal-nakal, pokoknya jatuh dari sepeda, semua temanku juga ngelakuin hal yang sama. Nah, lalu pertanyaan saya, kalau setelah kamu jawab itu, reply dari orang tua apa? Apa? Hampir mirip-mirip. Kalau orang tua bilang gini, kalau kamu disuruh loncat dari gedung bertingkat, kamu juga mau loncat? Halo? Bisa relate sama saya nggak? Kayaknya bandel cuma saya doang sama Axel nih kayaknya. Halo? Benar nggak teman-teman? Kadang-kadang kalau juga saya bilang dosa bawa teman, benar nggak sih? Dosa bawa teman. Apa? Karena semua teman melakukan yang sama. Kalau kita seringkali waktu dulu mungkin mau dapat approval buat masuk dalam satu grup, kita mesti melakukan sesuatu yang sama dengan grup tersebut. Benar? Halo? Kalau biasanya ngebut, nggak mungkin kamu nyetir pelan-pelan. Halo? Benar nggak? Kalau kita biasanya ngobat gitu ya, kita nggak biasa ngobat, kita mau masuk dalam grup, dapat approval dengan grup yang suka ngobat, ya kita harus apa? Enggak, mesti bilang kamu nggak boleh makan obat lagi, makan Panadol aja gitu aja. Enggak ya kan? Pasti harus ngobat, betul? Halo? Masuk akal nggak ya? Kayaknya iya kali ya. Ya lumayan ya. Oke ya, ada banyak teman-teman ya. Jadi kalau kita cuma buat tujuan yang crowd pleasing, akhirnya missing the right path. Benar nggak sih? The right path, with the wrong crowd. Kita siapa yang bilang ya di sini ya? Ada yang family saya nggak ingat siapa, yang karena berubah friendshipnya sehingga dia melihat Christianity dari sisi yang berbeda. Oh emang masalah bilang, enggak. Dia juga bisa merasakan dari different crowd and the good crowd, ya kan? Nah, Tuhan tahu kita ada masalah sama ini, benar. Makanya diingatkan pada kita di Keluaran 23:2 bahwa katakan sama-sama yang kuning. Jangan kamu ikut-ikutan. Oke? Halo?
Dengan apa? Dengan orang banyak. Dalam hal melakukan apa? Prayer, datang ke gereja, enggak kan? Atau doakan teman, enggak. Tapi dalam apa? Melakukan apa? Kejahatan. Oke? Dan jangan pula kamu menjadi saksi dalam suatu perkara hukum, mengikuti kebanyakan orang untuk menyesatkan keadilan. Oke? Lalu jangan sampai kita ikut-ikutan. Tapi kalau kita baca kita tetap juga baca orang yang enggak luput dari ayat ini. Oke? Yang namanya ikut-ikutan. Benar teman-teman? Kalau kita baca kita juga kenal orang-orang, tokoh-tokoh di Alkitab yang tidak luput dengan ikut-ikutan ini. Benar? Apa dibilang? Masih ingat Petrus? Petrus tinggal dan hidup sama Yesus 3 tahun. Dia melihat mujizat, dia melihat orang mati bangkit, dia melihat Yesus jalan di atas air. Betul? Tapi pada saat dia di-challenge bahwa dia kenal Yesus dan stand up against the crowd, apa yang terjadi? Dia deny. Oke? Dia nama saya, oke? Dia loncat dari gedung. Betul? Dia loncat dari gedung karena semua orang melakukannya. Oke? Pilatus, dia jelas-jelas berkata, kita mengatakan bahwa dia melihat Yesus tidak ada salahnya. Oke? Tapi dia menyerah kepada orang banyak. Walaupun dia tahu orang-orang lain adalah salah. Nangkep teman-teman? Begitu banyak tokoh Alkitab juga tidak luput dengan yang sama urusan ikut-ikutan. Oke? Yusuf punya 11 saudara kandung yang iri sama dia. Mereka semua mereka-rekakan perkara yang jahat buat dia. Benar, teman-teman? Mereka mereka-rekakan perkara-perkara yang jahat buat dia. Tidak ada satupun yang menolak. Walaupun satu Ruben, Ruben tidak setuju, tapi akhirnya dia menyerah juga, akhirnya loncat dari gedung. Oke? Nangkep ya, bukan itu maksud saya loncat dari gedung ya. Halo? Menyerah dan give in with the crowd. Karena crowd memberi influence kepada dia daripada the right path yang give influence. Amin teman-teman. Amsal 1 ayat 10 juga dikatakan, hai anakku, baik-baik. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, ikut tidak. Janganlah apa? Engkau menurut. Oke? Janganlah engkau ikutan. Oke? Amsal 1 ayat 10. Nah, yang keempat ya, ini kayaknya udah kebanyakan missing ini. Yang keempat missing integritas ya. Ini minggu lalu punya cerita ya. Semua habis sebagian besar datang ya. Teman mungkin yang nggak datang mungkin perlu tahu juga bahwa integritas itu adalah luar dan dalam. Entah kamu di terang atau di gelap, entah di dalam pintu yang terbuka atau pintu tertutup, walaupun disorot atau tidak, walaupun ada mata yang melihat atau tidak melihat, kamu adalah pribadi yang sama. Betul? Halo? Entah kamu ada mata yang melihat atau tidak ada mata yang melihat, entah kamu disorot atau tidak disorot, kamu tetap pribadi yang sama, punya tanggung jawab yang sama, tetap bertanggung jawab walaupun di tempat terang, walaupun di tempat gelap. Karena kita tahu bahwa dosa banyak dilakukan di tempat-tempat pintu yang tertutup. Oke? Jangan sampai kita pakai topeng atau jadi bunglon, betul? Jangan kita sampai pakai topeng atau jadi bunglon, buang-buang energi. Karena kalau untuk kita pretend jadi sesuatu yang kita sesungguhnya bukan. Kenapa kita pretend jadi sesuatu yang kita sesungguhnya bukan? Oke? Halo? Kenapa? Karena kita mau dapat approval orang, betul? Ya nggak sih? Kita mungkin biar kelihatan kaya gitu ya. Orang mikir saya kaya gitu ya. Saya setiap ini ada nih, dulu Poli pernah cerita di Melbourne.
teman sekolah dia. Sekali ketemu, wih mobilnya bagus-bagus ya, ganti terus mobilnya, kontak ganti, bukan mobil murah lagi. Tahu-taunya apa teman-teman? Apa? Bukan kejadian, bukan. Dia nyewa mobil. Kembali lagi tadi saya bilang, pada saat orang cuma mau pleasing the people, dia akan membuat wrong decision dalam financialnya, betul? Dalam spendingnya. Halo? Nampak betul sobat? Karena capek gitu, bukan cuma capek di badan, tapi capek di dompet. Benar teman-teman? Buang energi, katakan sama-sama buang energi. Kalau kita selalu memakai topeng, halo, panas, pengap nggak sih kalau pakai topeng terus? Capek, oke? Missing integritas. Yang kelima, kita missing testimonies. Kalau kita cuma crowd pleaser, akan membungkam kita untuk membagi simple truth. Saya ulang ya, kalau kita coba menyenangkan orang, kita kadang-kadang terlalu sukar membungkam mulut kita untuk namanya bagi simple truth. Simple truth seperti apa? Maksud saya, bagaimana Yesus merubah hidup saya. Benar gak sih teman-teman? Susah banget sih sharing our faith sama orang. Cuma simple bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Tapi terlalu sukar kadang-kadang. Dan kita nggak mau jadi orang aneh rasanya. Di Yohanes 12 ayat 42 dan 43 dikatakan demikian. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Nyanyi siapa? Yesus ya, di Yohanes ya. Tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Baca lagi. Halo. Banyak juga di antara pemimpin ini yang percaya sama Tuhan. Tetapi karena dia lebih takut sama orang Farisi, sehingga dia tidak mengakuinya berterus terang. Karena apa? Jangan dikucilkan. Halo? Aku Mbak, follow Mbak ayat ini. Seringkali kita begitu gak sih? Apa? Kadang-kadang kita mau share our faith, cuma takut sama my group, you know, my group is cool. We don't talk about Bible. We don't talk about Jesus. We talk about cars. We talk about basket. We talk about Olympics. We talk about shareholding, properties, money. Supaya jangan dikucilkan. Benar? Itu hal yang kelima yang kita missing out. Yaitu apa? Missing, kita share, kita punya testimonies karena kita takut dikucilkan. Oke? Lalu apa antidotnya? Lalu apa obatnya? Katakan sama-sama, apa obatnya? Ya udah kita tutup aja deh kalau nggak ada yang mau tahu. Ya, tanya dong, apa obatnya? Oke, semangat saya di situ. Oke, lalu apa obatnya? Gak ada obatnya cuy. Gak ada obeng katanya. Lalu apa antidotnya? Gimana kita bisa set us free? Semua mau free kalau seandainya kita salah satu dari 5 hal ini adalah bagian dalam hidup kita, keseharian kita. Apa obatnya? Simple banget, saya nggak ngomong terlalu banyak, tapi coba ada renungkan ya teman-teman. Tuhan pun tidak bisa pleasing semua orang. Oke? Minggu lalu saya mau tanya siapa yang berdoa buat udara yang bagus? Iya, 1, 2, 3. Ini event bukannya doa juga ya, masalah. Ini event juga doain juga teman untuk udara yang bagus. Tapi sama nggak kalau buat peternak kambing dan domba? Halo? Dia juga berdoa juga kan? Untuk apa? Turun hujan. Halo? Benar nggak sih? Tahun lalu drought nggak? Agak sedikit drought ya. Saya kesel banget soalnya saya lagi nungguin rumput, hujan nggak turun-turun gitu ya. Nah sehingga saya harus keluarin duit buat ngairin. Oh saya lupa, orang sini sumpah dari Kristus semua ya. Cuma saya yang bayar air soalnya dikasih. Hai, halo. Oke, saya berdoa untuk hujan
Turun buat saya, the good weather is hujan. Tapi buat orang lain, the good weather is sunny, betul? Everyone praying for the same thing. Mungkin nggak mereka curse Tuhan? Tuhan, aku bakal trekking di Conical Hill. Mungkin saya mau katakan IJ Precious Hill sekarang karena fotonya orang-orang IJ Precious semua di bukit itu minggu lalu. Halo? Tapi saya mau sunny day. Sedangkan orang lain berdoa untuk hujan. Mungkin nggak yang lain cursing Tuhan? Halo? Tapi nggak ya tadi tuh dengar 5 minutes Jesse, nggak mungkin cursing Tuhan ya. Hai, oke? Orang berdoa untuk hujan pas trekking di Hammer Spring. Tapi petani dan peternak beda doanya. Nah, saya mau nanya, kalau Tuhan saja nggak bisa pleasing orang, apa kita mungkin pleasing orang? Halo? Benar nggak teman-teman? Kita nggak mungkin bisa pleasing orang. Oke, yang kedua, aku tidak perlu approval untuk bahagia. Ini dengar baik-baik nih teman-teman. Mungkin Anda nggak ngadepin hal ini, tapi saya in some point in my life aku experience ini. Apa? Kadang-kadang kita perlu approval untuk dapat bisa bahagia. Benar? Bahagia adalah pilihan. Tadi, ini kayak kita kompak kan ya Jesse? Kamu baca notes aku ya? Oke. Bahagia adalah pilihan, benar? Bahagia adalah pilihan. Kalau aku cuma bisa happy kalau semua orang suka sama aku tidak akan pernah bahagia. Saya ulang ya. Kalau aku cuma bisa happy kalau semua orang happy sama aku, bisa get my joke gitu ya, walaupun seringkali aku nggak lucu gitu ya. Aku tidak akan pernah bahagia. Nah, di Mazmur 27 ayat 10 katakan demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ya, ini udah yang paling bad banget gak sih? Gak dapat approval ayah dan ibunya. Halo, teman-teman, baca deh, renungkan ayat ini deh. Sekalipun, jadi walaupun paling jelek, paling ujung, the worst case scenario, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ini udah paling jelek nih. Teman-teman mungkin ninggalin kita, best friend mungkin ninggalin kita, kolik mungkin ninggalin kita, tapi ayah ibu nggak mungkin ninggalin kita. Tapi ini the worst case scenario, kalaupun ayahku dan ibuku meninggalkanku, dengan ayat kita mengatakan, namun Tuhan menyambut ada bahagia. Baca ayat itu. Halo, are you with me? Anggap ya, Tuhan tidak bisa pleasing semua orang. Tuhan pun nggak bisa. Aku nggak perlu approval untuk bisa bahagia. Oke? Mungkin teman-teman sekarang udah lebih banyak yang senyum nih kayaknya. Mungkin nungguin approval gitu ya dari best friends atau dari cewek yang gue kejar gitu ya. Enggak, bukan saya. Mungkin ada yang kejar gitu ya. Apa yang penting saat ini hanya temporary. Oke? Apa yang penting dilihat atau dialami saat ini hanyalah sementara. Saya punya waktu udah habis ya, tapi coba dengar baik-baik. Kalau kamu ditanya, siapa yang paling penting? Siapa yang paling penting di hidupmu pada saat kamu SMP? Oke, beberapa dari kita masih muda banget sih, kayaknya SMP kayak 2-3 tahun yang lalu ya kayaknya. Enggak ya kali. Kalau saya 40, jadi SMP saya kayaknya 20-30 tahun yang lalu kayaknya. Tunggu. Lebih dari 33 tahun yang lalu. Kalau saya tanya siapa yang paling penting? Ditulus sama Fani. Wih, rasa dunia. Emang saya tahu. Dia yang paling penting. Halo. Siapa yang paling penting di hidupmu pada saat kamu SMP? Kecuali Tulus, saya tahu dia siapa yang paling penting buat dia. Halo, bisa jawab? Saya lagi mikir gitu di SMA gitu. Waktu SMA aja saya nggak ingat. SMP siapa yang paling penting buat hidup saya? Siapa ya? Gak ada. Nggak ingat saya. Saya nggak ingat loh.
Iya, oke. Selamat. Walaupun bisa, mungkin udah nggak relevan lagi saat ini, benar? Halo, walaupun kita ingat gitu ya, mungkin yang kecuali beda nih sama pasangan dua ini beda, masih relevan saat ini, oke? Ini udah nggak relevan lagi saat ini. Mungkin nggak relevan lagi in the future. Musuh suka rubah price tags, benar? Musuh suka rubah price tag. Masih price tag. Ngerti nggak? Pernah ke shopping mall, harganya dirubah. Yang value-nya 100 dirubah jadi $5. Yang $5 jadi 100. Nah, kalau rubah price tag. Jadi kita mau beli yang mahal. Kita fokus kepada yang $100 karena kan more valuable. Padahal value-nya cuma $5. Sedangkan kita underestimate yang $5, padahal harganya $100. Nah, apa teman-teman? Kita perlu fokus pada yang nggak penting daripada yang penting. Halo boy, halo cuy. Ini cuma sementara. Orang-orang kita mau please, nggak ketemu lagi. Tadi saya tanya, siapa hal yang penting dalam hidupmu di masa SMP? Nggak ingat. Apalagi kalau kita coba saat ini. Focusing kepada people yang kita mau coba please. Mungkin 2 tahun lagi irrelevant banget itu orang. Tapi kita underestimate hal yang penting, yang worth $100. Nah, teman-teman? Oke. Musuh suka rubah price tag. He said to them, "You are the one who justify yourself in the eyes of others, but God knows your heart. What people value highly is detestable in God's sight." Detestable is less value in God's sight. Oke ya, waktu udah habis. Cuman mau ingetin lagi bahwa kita cuma hanya perlu please one person, yaitu is apa? Is. Saya mau bilang ini orang luar biasa. Tuhan. Oke, cuma satu yang kita harus please, bukan istrimu. Oke. Hidup kita adalah hidup yang accountable. Katakan sama-sama, accountable. Apa yang akan aku lakukan pada hari ini, apakah akan pleasing the Lord or upset the Lord? Okay? Hidup kita akan accountable. Dan yang terakhir, God membentuk aku, Tuhan membentuk aku untuk menjadi aku. Okay? Tuhan tidak akan tanya. Saya dengar baik-baik teman-teman. Tuhan tidak akan tanya, kenapa kamu nggak seperti your brother? Betul? Halo? Kalau kamu nanti kembali ke rumah Tuhan, satu hari Tuhan nggak akan tanya, kenapa kamu nggak menjadi seperti si adik? Kenapa nggak kamu menjadi seperti si Jam? Ayo. Bisa salah tanya kali. Kurang aja. Benar teman-teman? Tuhan akan tanya, saya ada usaha kita ya. You are accountable for yourself. Oke? Tuhan bentuk kamu untuk menjadi kamu, bukan untuk menjadi someone else. Oke, udah selesai. Oke, kita doain. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk pelajaran tentang atau bahasan tentang we're not supposed to please a lot of people. Kita nggak perlu approval buat dari orang lain. Tapi kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami spesial, Engkau menciptakan kami unik, Engkau menciptakan kami wonderfully and fearfully made, sehingga I am me, I am myself, karena Engkau determine my shape, my purpose, my future in your hand ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu persis apa yang akan terjadi di masa depan, dan Kau sudah ikut kami dengan orang-orang yang tepat, dengan tindakan yang tepat, dengan perkataan yang tepat. Biarlah Bapak buat teman-teman kami yang under the voice, under my voice pada saat ini mendengar bahwa we don't need to get approval, we don't need to get approval, we don't need to get approval from others.
We are great. We are the leader. Kita set example. Kita the influencer. We got special share, special purpose buat setiap dari kita. Terima kasih Bapak buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu dengar agar apa ayat yang kami baca pada hari ini akan membimbing kami. Bukan hanya pleasing people, tapi pleasing you Lord. Terima kasih Bapak. In Jesus name. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh, gelap